Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berkarya nyata untuk pendidikan bersama Guru Cendekia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bertatap maya melalui virtual Zoom meeting dalam kegiatan diklat daring Guru Cendekia dengan tema menyusun laporan penelitian pengembangan. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama mendengar, wah penelitian pengembangan R&D, saya belum pernah mendengarnya. Ataupun Bapak Ibu, wah ketika mendengar penelitian pengembangan ini salah satu hal yang ingin saya pelajari. Ataupun Bapak juga ada juga yang sedang proses melakukan penelitian pengembangan dan ingin lebih lanjut untuk mempelajarinya. Kita berada di posisi yang sama Bapak Ibu. Kita sama-sama untuk belajar dari awal. Dari awal. Jadi tidak perlu khawatir bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mendengar istilahnya. Kita akan mulai dari materi pertama berkaitan dengan konsep dasarnya terlebih dahulu, kemudian nanti perlahan-lahan kita akan buka contoh secara langsung seperti apa laporannya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang menyusun laporan, mudah-mudahan ini adalah salah satu jalan untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikan laporannya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengetahuinya ataupun baru mempelajarinya, ini adalah salah satu jalan untuk menambah wawasan Bapak Ibu dalam bidang penelitian dan karya tulis ilmiah, khususnya dalam penelitian pengembangan. Untuk lebih barokahnya, acara kita pada malam hari ini, kita sama-sama buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Baik Bapak Ibu semua, untuk kegiatan diklat daring Guru Cendekia dengan materi menyusun laporan penelitian pengembangan ini akan kita sama-sama belajar bersama dengan narasumber dari Guru Cendekia, dari Bapak Randi Pratama, MPD. Beliau adalah dosen di Universitas Jember dan beliau adalah salah satu dosen yang mungkin banyak penelitiannya ataupun karya tulis ilmiahnya menggunakan penelitian pengembangan. Nah, karena salah satu jenis penelitian itu adalah R&D. Mungkin Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu guru mengenal PTK, PTS, kemudian kualitatif, kuantitatif. Nah, salah satu pendekatan penelitian juga adalah penelitian pengembangan. Jadi sekedar informasi, penelitian pengembangan ini Bapak Ibu memungkinkan ataupun salah satu pendekatan yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam mengembangkan ataupun memodifikasi sesuatu hal yang sudah ada. Nah, yang sudah ada ini bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi, bisa diperbaiki lebih bagus lagi. Itulah secara sederhananya penelitian pengembangan ini, sehingga mungkin Bapak Ibu ada bahan ajar, ada buku, ada teknologi, ada sistem, dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan, bisa dibuat menjadi lebih bagus lagi dan lebih menarik tentunya. Oke, Bapak Ibu, untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu cukup fokus saja pada materi dengan diskusinya. Untuk presensi, untuk semua administratif, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena Bapak Ibu di Guru Cendekia, silahkan Bapak Ibu fokus pada pengembangan pengetahuan dan diskusinya. Jadi tidak perlu khawatir berkaitan dengan presensi, Bapak Ibu khawatir gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu fokus saja dan semoga apa yang Bapak Ibu pelajari bisa diterima dengan baik. Baik, saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Randi. Assalamualaikum, selamat malam. Baik, selamat malam Bapak Suardi. Oke, sudah oke ya untuk kita bisa belajar bersama terkait dengan penelitian pengembangan ataupun R&D, karena mungkin bagi Bapak Ibu guru di Guru Cendekia ini masih banyak yang baru pertama mendengar istilah ataupun pengetahuan berkaitan dengan
R&D ini. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Pak Randi Pratama untuk menyampaikan materi, kurang lebih sekitar 40 atau 50 menit. Kepada Pak Randi Pratama MPD, waktu dan jaringan saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Bapak Suhardi selaku moderator di kegiatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga sehat selalu Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Dan semoga lancar selalu aktivitas Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini saya akan membahas tentang penelitian pengembangan. Jadi, kita akan berjumpa 2 kali selama Zoom meeting, malam hari ini dan besok malam. Di malam hari ini kita akan bahas tentang konsep atau ide penelitian pengembangan, kemudian besok kita akan bahas bagaimana melakukan analisis data dan juga seperti apa sih laporan penelitian pengembangan itu, gitu ya. Nah, baik, kita masuk materinya terlebih dahulu. Mungkin materi bisa Bapak Ibu download ya, bisa download materinya terlebih dahulu, sudah di-share mungkin di grup WA oleh tim admin. Baik, apakah sudah tampak Bapak Ibu PowerPoint-nya di layar Bapak Ibu? Baik. Hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar dan ide penelitian pengembangan. Nah, sebelum masuk materinya, mungkin perkenalan dulu dari saya, Bapak Ibu. Tadi lupa perkenalan. Nama saya Pak Randi Pratama. Keseharian menjadi dosen di Universitas Jember, Universitas Negeri di Jawa Timur. Kemudian, ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Suhardi selaku moderator, saya merupakan peneliti juga khususnya dalam penelitian pengembangan. Jadi memang paling sering saya meneliti jenis penelitian pengembangan ini. Kemudian saya juga reviewer dari beberapa jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi. Kemudian juga salah satu pendiri dari Guru Inovatif Indonesia. Oke, kita masuk materinya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu semua ya, karena memang yang ikut kelas ini saya lihat datanya ada guru, ada dosen, ada widyaswara, ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah, dan ada juga mahasiswa dan umum gitu ya. Ya memang sebagian besar yang bergabung di sini adalah Bapak Ibu guru ya, tapi memang cukup variatif yang bisa hadir di malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah jenis penelitian apa yang pernah Bapak dan Ibu coba lakukan? Mungkin bisa tulis di kolom chat Bapak Ibu. Silakan. Pernah PTK, eksperimen, studi kasus, atau mungkin belum pernah meneliti sama sekali? Ya pastinya sudah ya, karena pernah skripsi ya. Mungkin bisa tulis Bapak Ibu jawabannya kira-kira sudah pernah apa Bapak Ibu? Yang sudah pernah tulis semua aja. PTK, eksperimen, studi kasus, atau kualitatif, atau etnografi, atau eksplorasi, atau apa ya, korelasi dan sebagainya. Nah, boleh silakan. Oke, saya lihat dulu. Menarik sekali. Baik, ada yang PTK, kemudian penelitian evaluasi ya, kemudian PTK eksperimen, kuantitatif, PTK, kemudian ya ada eksperimen, PTK kualitatif, PTK dan sebagainya. Oke. PTK, PTK dan sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih responnya. Saya lihat banyak yang PTK ya. Boleh, tidak masalah. Nanti kebetulan akan saya bahas juga apa sih perbedaannya dengan PTK itu apa gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah pernah Bapak Ibu melakukan penelitian pengembangan? Nah, karena bisa jadi ikut kelas ini itu sudah pernah, tapi ingin mendalami, ingin lebih memahamkan ya, seperti apa penelitian pengembangan itu. Ya atau tidak? Mungkin bisa dijawab.
Baik. Belum. Mungkin silakan bisa direspon lagi. Baik, masih banyak yang belum ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Belum ataupun sudah tidak apa-apa, kita terus belajar bersama gitu ya. Termasuk saya pribadi meskipun sudah puluhan kali melakukan penelitian pengembangan tapi tetap belajar ya, tetap mencari informasi bagaimana cara yang efektif, bagaimana cara yang mudah dipahami penelitian pengembangan dan sebagainya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pernahkah mengembangkan suatu produk pendidikan atau pembelajaran? Nah, pernahkah Bapak Ibu? Tanpa harus penelitian tidak apa-apa. Jadi pernah nggak Bapak Ibu? Pernah tidak? Kalau pernah apa? Pernah mengembangkan apa? Nah, silakan bisa dijawab dulu. Karena nanti akan terkait ini. Pernah mengembangkan apa? Mungkin bisa disebutkan pernah mengembangkan apa? Pak, saya mau pernah mengembangkan LKS. Gitu ya, enggak apa-apa, boleh. Pak, saya pernah mengembangkan soal. Ya, soal dengan teknik tertentu. Pak, saya mengembangkan buku ajar. Itu suatu produk pendidikan. Kadang kita sudah pernah mengembangkan, cuma kita nggak tahu kalau itu merupakan suatu produk pendidikan atau pembelajaran. Mungkin saya baca dulu ya. Pernah mengembangkan soal, kumpulan soal boleh. Pernah modul ajar, media pembelajaran, alat evaluasi menggunakan Google Form, boleh, dan lain sebagainya. Oke, media pembelajaran dan sebagainya. Kalau lebih spesifik pasti nanti akan menarik. Kembangan LKS, kumpulan soal, modul dan media pembelajaran boleh. Baik, terima kasih responnya Bapak Ibu. Ya, artinya itu nanti akan sangat terkait ketika saya tiga pertanyaan ini. Ya, baik, kita masuk materi berikutnya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Saya buat outline ya. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang konsep dasar penelitian pengembangan. Kemudian berikutnya adalah menemukan ide penelitian, kemudian prosedur penelitian, dan yang terakhir adalah perbedaan dengan PTK. Kenapa kok perbedaan dengan PTK? Karena memang PTK ini tadi juga sudah saya survei banyak Bapak Ibu yang sudah meneliti PTK, jadi sedikit banyak mungkin sudah paham PTK, jadi kaitannya dengan pengembangan itu apa? Perbedaannya apa? Atau persamaannya apa? Oke, kita bahas. Yang pertama, konsep dasar, definisinya dulu saya bahas singkat saja. Intinya penelitian pengembangan itu suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses, dan produk pembelajaran yang memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Nah, ini salah satu definisi dari Sills and Ricci tahun 1994. Ya, jadi gampangnya adalah pengembangan ini adalah suatu pengkajian penelitiannya. Jadi bukan hanya mengembangkan saja, tapi di dalam proses pengembangannya kita harus kaji. Dan produk yang dihasilkan harus memenuhi 3 syarat di sini menurut Sills and Ricci. Jadi menurut Sills and Ricci harus 3, Pak. Ya. Harus valid, harus praktis, dan harus efektif. 3. Tapi apakah harus itu? Sesungguhnya tidak harus. Ya, kita lanjut dulu. Menurut penelitian lain, penelitian pengembangan itu apa sih? Sama sesungguhnya, mirip-mirip sedikit lah. Penelitian pengembangan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif dan berupa bahan-bahan pembelajaran, media, strategi pembelajaran, dan sebagainya. Nah, di sini mengatakan efektif. Nah, jadi seperti itu. Kalau tadi praktis, valid, praktis, efektif. Kalau di sini efektif saja. Oke. Kemudian yang terakhir. Nah, ini juga. Menurut Borg and Gold tahun 89, penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Nah, di sini fokusnya hanya sebatas kita kembangkan, kemudian kita cek kevalidannya. Nah, dari 3 definisi ini sesungguhnya tidak ada syarat mutlak pengembangan itu harus apa, Bapak Ibu. Jadi intinya bisa pilih, bisa kita cek kevalidannya, bisa kita cek kepraktisannya,
bisa kita cek efektivitasnya. Kalau kita cek ketiganya, boleh, sangat boleh, dan sangat disarankan itu, seperti yang didefinisikan oleh SEALS ini. Jadi memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif, tetapi tidak harus semua seperti itu. Mau neliti validnya aja boleh, mau neliti valid dan praktisnya aja boleh, valid dan efektivitasnya aja boleh. Itu adalah penelitian pengembangan. Oke, kita lanjut. Setelah definisi, kita harus memahami dulu untuk apa sih penelitian pengembangan itu. Ya, ini secara teoritis dulu. Yang pertama adalah penelitian pengembangan menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktek pendidikan. Karena begini Bapak Ibu, penelitian itu kan tidak semuanya ada yang langsung dipraktekkan. Maksudnya gini, contoh penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental, memang kita praktek dalam proses pembelajarannya. Setelah praktek ternyata menghasilkan suatu hasil bahwasanya ini mendapatkan pengaruh ini gitu ya. A mempengaruhi B gitu, atau hasil belajar mempengaruhi motivasi dan sebagainya. Nah, itu hanya sebatas sampai titik itu. Tidak dilanjutkan gitu ya. Kalau dalam penelitian pengembangan, produk dihasilkan nanti bahkan bisa disebarkan, dipraktekkan ke arah yang lebih luas gitu. Jadi penelitian pengembangan itu nanti sifatnya berkelanjutan. Ya beda seperti studi kasus. Studi kasus kita bahkan hanya sebatas mensurvei, kemudian menganalisis. Hasilnya ya memang kita diseminasikan, tapi tidak langsung pada praktek pendidikan. Nah, itu. Nah, kalau penelitian pengembangan itu menjembatani. Jadi di dalamnya memang ada teori-teori juga yang nanti akan diterapkan dalam sebuah produk pengembangan yang akhirnya nanti akan dipraktekkan dalam praktek pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, tujuannya adalah menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan. Nah, ini jelas ini ya. Jadi apa namanya? Produk-produk Bapak Ibu ya yang mungkin selama ini sudah dibuat, ya Pak, saya sekarang sudah buat LKS Pak dan sebagainya. Dilanjutkan Bapak Ibu, dilanjutkan jadi sebuah penelitian. Otomatis nanti kalau hasilnya efektif bisa diseminasikan, bisa Bapak Ibu publikasikan dan bisa disebarkan. Nah, itu bisa. Oke, itu tujuannya ya secara teoritis. Nah, setelah tujuan kita paham, mari kita temukan ide. Dari mana kira-kira, Pak, saya belum punya ide, Pak, penelitian pengembangan itu apa saja. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus temukan dulu masalah penelitian di sekitar Bapak Ibu. Ya. Masalahnya itu simpel kalau penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan Bapak Ibu tidak perlu jauh-jauh mikir siswanya seperti ini, siswanya seperti itu, nggak perlu. Bapak Ibu fokusnya ya memang terkait nanti dengan siswa, tapi bukan itu fokus utamanya. Bapak Ibu cukup renungkan saja ini. Bapak Ibu renungkan produk apa yang perlu atau Bapak Ibu bisa kembangkan. Apa kira-kira? Ya banyak ya, banyak sekali ya. Oke, itu direnungkan dulu. Jadi tidak perlu mencari masalah ke siswa kemudian maka akan saya beri solusi ini, bukan. Kalau seperti itu nanti arahnya pada action research atau PTK. Tapi kalau penelitian pengembangan, Bapak Ibu mikirnya produknya. Produknya kira-kira apa yang bisa atau memang perlu Bapak Ibu kembangkan. Oh, produk ini menurut saya, LKS ini menurut saya nggak tepat. Misalkan Bapak Ibu lihat LKS yang ditulis oleh orang lain, ini menurut saya nggak tepat. Akan saya buat menjadi sesuatu yang lebih tepat menurut saya. Nah, itu latar belakangnya itu. Oke, setelah sudah merenungkan hasilnya, maka Bapak Ibu kalau belum punya ide, saya beri gambaran. Sesungguhnya tadi sudah dijawab oleh Bapak Ibu semua. Ya, ini hanya contoh. Apa yang bisa dikembangkan produk pembelajaran di masa kini ini? Ya, ini baik guru boleh, dosen boleh, widya suara boleh, kepala sekolah juga boleh dan sebagainya. Buku ajar ini bisa ya, buku ajar itu buku pembelajaran, buku tentang pendidikan dan sebagainya bisa. Yang paling sering dikembangkan guru adalah LKS atau lembar kerja siswa, atau ada yang menyebutkan dengan lembar kerja peserta didik ya, itu bisa. Kemudian ada juga alat peraga. Ada Bapak Ibu yang suka membuat alat peraga, dia pakai alat peraga manipulatif, kemudian pakai kardus, pakai besi, pakai
bahan-bahan yang murah meriah gitu. Bisa dikembangkan, bisa, dan diteliti bisa. Kemudian yang sekarang yang sedang tren adalah Bapak Ibu mengembangkan media pembelajaran digital. Nah, ini bisa. Ya, bisa pakai bantuan aplikasi A, aplikasi B, dan sebagainya, Bapak Ibu modifikasi, dan sebagainya. Sangat bisa sekali. Kemudian boleh juga mengembangkan RPP. Ternyata RPP itu bisa dikembangkan, Bapak Ibu. Artinya bukan formatnya yang dikembangkan, tapi model-model pembelajaran yang sudah ada, Bapak Ibu tuangkan dalam RPP yang sekiranya mudah dipahami oleh orang lain, dan orang lain dapat mempraktekannya. Itu bisa. Dan yang terakhir adalah soal tes. Ini paling sering juga diteliti oleh Bapak Ibu. Soal tes itu banyak macamnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau kembangkan soal tes dengan kriteria tertentu, dengan jenis soal tertentu, contohnya dengan tipe open-ended, close-ended, open solution, kemudian HOTS ya, yang sekarang tren kan HOTS, higher order thinking skill, gitu ya, boleh. Atau soal tes berbasis PISA, soal tes, wah macamnya banyak gitu ya. Mungkin ratusan jenis bisa kita kembangkan dari teori yang ada menjadi sebuah soal tes yang sesuai dengan materi kita. Nah, ini lahannya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, kepala sekolah. Di luar ini apa bisa, Pak? Banyak. Bapak Ibu mau buat apa selain ini boleh gitu ya. Mau buat instrumen penelitian boleh, mau buat instrumen apapun yang mau dikembangkan boleh. Apapun itu boleh. Kemudian ya, berikutnya, dari mana kita mencari informasi ya, referensi untuk penelitian pengembangan ketika Bapak Ibu saya masih macet, Pak. Belum punya ide yang pas, atau sudah punya ide tapi penelitian saya nggak yakin apakah benar layak dilakukan oleh tidak. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan referensi yang valid di internet ya untuk karya tulis ilmiah, bisa melalui Google Scholar atau Google Book. Nah, nanti kita praktekkan. Prakteknya kayak gimana? Bisa seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masukkan nama penulis. Misalkan sudah kenal saya, Randi Pratama Murti Kusuma, maka Bapak Ibu tuliskan di Google Scholar seperti ini. Nanti akan muncul semua penelitian yang sudah saya lakukan, khususnya penelitian pengembangan. Nanti kita praktekkan. Kemudian atau Bapak Ibu bisa juga menulis kata kunci. Kata kunci penelitian pengembangan itu simpel, Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah yang penting ada kata pengembangan. Sudah, kalau sudah Bapak Ibu berikan kata ini, pasti nanti penelitiannya munculnya 90% sudah penelitian pengembangan. Itu sangat spesifik sekali penelitian pengembangan, sangat mudah dicari. Tadi ada yang tanya, Pak, minta contoh-contohnya, artikel-artikelnya bagaimana, Pak? Baik, kita praktek aja ya. Karena artikel itu bisa di-download gratis. Kita praktek. Sudah tampak Bapak Ibu Google di layar Bapak Ibu? Mungkin tulis di kolom chat, Google-nya sudah tampak ini? Udah, baik. Bisa Bapak Ibu tulis Google Scholar dulu ya. Pakai HP boleh. Google Scholar. Seperti ini ya. Google Scholar. Kalau nggak bisa ejaannya, Pak, saya enter ya. Seperti ini, nanti muncul seperti ini, ya Pak Ibu. Pak, saya kadang lupa Google Scholar tulisannya bagaimana. Bisa pakai Google Cendekia. Nah, kalau ini pasti nggak salah, Pak Ibu, karena sudah sering. Kata cendekia kan gampang ya. Oke, sama sesungguhnya. Ketika Bapak Ibu klik, ketika Bapak Ibu klik seperti ini Bapak Ibu. Kalau Google Scholar tadi ada tulisannya Google Scholar, Google Cendekia ada tulisannya seperti ini. Sama saja. Boleh pakai Google Scholar, boleh pakai Google Cendekia, itu domainnya sama, hanya istilah saja yang beda. Karena Google menciptakan berbagai macam domain, tapi arahnya sama. Oke ya. Kita pakai Google Cendekia. Kemudian bisa tulis Bapak Ibu ya. Bisa tulis yang saya contohkan tadi, nama saya. Nama saya ya. Randi Pratama Murti Kusuma. Ini biar contoh aja Bapak Ibu. Contoh ini, kemudian akan muncul profil saya Bapak Ibu, profil pengguna. Randi Pratama Murti Kusuma, Universitas Jember. Nah, ini nanti akan kelihatan seperti ini Bapak Ibu. Bahwasannya sudah banyak penelitian pengembangan yang sudah saya lakukan.
Ini bahkan pengembangan yang saya lakukan ini bukan pengembangan sesuatu yang sekiranya berat, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menganggap pengembangan itu sesuatu yang besar. Besar itu seperti gini. Pak, saya apakah harus penelitian itu seperti mengembangkan aplikasi, mengembangkan games, mengembangkan apa yang sifatnya sulit dijangkau oleh Bapak Ibu guru? Tidak, Bapak Ibu. Bahkan saya seorang dosen mengembangkannya sesuatu yang mudah-mudah. Contoh, ya, biar tahu kalau pengembangan itu tidak harus yang berat, ya, boleh yang susah, boleh yang mudah, boleh ini mudah, Bapak Ibu. Pengembangan lembar kerja siswa matematika model problem based learning untuk SMK perkebunan bertema kopi dan kakao. Gampang kan ya? Judulnya kelihatannya gampang, memang gampang. Hanya membuat LKS dengan model problem based learning, isinya saya masukkan unsur-unsur kopi dan kakao. Kebetulan waktu itu memang saya gunakan untuk pengajuan hibah, gitu ya. Hibah yang mendapatkan uang dari pemerintah untuk membuat LKS dengan tema tersebut, kopi dan kakao. Nah, ada juga ini pengembangan perangkat pembelajaran matematika model problem based learning lagi dengan bantuan media PowerPoint. Nah, ternyata boleh aja kok. Pakai buat LKS boleh, buat PowerPoint boleh, kan gampang, Bapak. Yang nomor 3, ini ada lagi development of blended learning based on Google Classroom with Osing Culture theme in mathematics learning. Saya pendidikan matematika, Bapak. Nah, di sini saya kembangkan suatu lembar kerja dengan Google Classroom. Waktu itu masih sedikit yang pakai karena belum pandemi, Bapak. Tahun 2018 saya kembangkannya. Ini saya publikasikan tahun 2019. Dan ini terindeks internasional, Scopus. Itu sesuatu yang sederhana. Ternyata dihargai oleh banyak orang. Jadi tidak harus sesuatu yang berat gitu ya. Ini juga ada juga ini. Saya berkolaborasi dengan mahasiswa. Ini development of a comic using Pixton and class web on linear program ya. Jadi maksudnya mengembangkan komik, Bapak Ibu, mengembangkan komik pembelajaran dengan bantuan aplikasi Pixton. Mungkin Bapak Ibu yang sering ikut kegiatan kami sebelumnya pernah gabung ya dengan media Pixton ini, diajarkan cara membuat komiknya itu oleh salah satu instruktur kami. Nah, itu bisa. Jadi banyak pengembangan-pengembangan yang sudah saya lakukan ini sudah sudah terpublikasi semua. Ada yang terindeks Scopus, ada yang Sinta dan sebagainya. Itu sesuatu yang sederhana-sederhana. Pengembangan media pelajaran Adobe Animate, ya, pengembangan media pelajaran menggunakan Schoology, pengembangan media pembelajaran berbasis KKNI, pengembangan media pelajaran dan sebagainya. Jadi sesuatu yang mudah ya. Jadi tidak harus sesuatu yang berat seperti pengembangan aplikasi. Nah, itu tidak harus seperti itu. Kalau bisa boleh, kalau tidak bisa ya pengembangan LKS saja boleh, pengembangan soal boleh, pengembangan buku ajar boleh dan sebagainya. Oke, kita lanjut materi lagi. Tadi ya saya memang keluar dari PowerPoint untuk praktek sebentar. Berikutnya Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu setelah menemukan ide boleh juga sharing dengan orang berpengalaman, khususnya dosen meneliti pengembangan praktisi pendidikan. Kalau ingin sharing dengan saya boleh di grup WA itu, saya sudah bergabung juga, boleh. Kalau tanya-tanya Japri juga boleh, akan saya layani Bapak Ibu. Nama saya sudah masuk di grup WA Bapak Ibu. Boleh kalau ingin sharing gitu ya. Silakan. Kemudian, Pak, prosedur penelitian pengembangan bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Prosedurnya yang pertama adalah kita harus pahami bahwasanya penelitian pengembangan itu modelnya banyak. Ada model 4D, model ADDIE, model Azure, model PLOM, dan sebagainya. Banyak, Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan, Pak, saya pakai ini karena yang lainnya menurut saya nggak tepat. Jangan. Semua model pengembangan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sama-sama ada kelebihannya dan sebagainya. Tinggal kita pilih pakai yang mana. Maksudnya seperti apa, Pak? Ini contoh langsung aja. Maksudnya seperti ini. Ini contoh yang diciptakan oleh Tiaga Rajan, 4D ya. 4D itu isinya apa? 4D isinya adalah define, design, develop, disseminate. Jadi pengembangan itu dimulai dari Bapak Ibu mendefinisikan permasalahannya apa dan pengembangannya nanti apa yang akhirnya Bapak Ibu akan kembangkan. Itu nanti berada di sini.
Kemudian Bapak Ibu mulai merancang produknya. Setelah itu, setelah mulai merancang, Bapak Ibu kembangkan lebih lanjut, ya. Proses pengembangannya ini menguji validasinya, menguji efektivitasnya, menguji dan sebagainya, dan kemudian Bapak Ibu sebarkan. Sebarkan itu boleh di sekolah, boleh di sekolah lain, boleh melalui web dan sebagainya. Nah, itu langkah yang pertama. Artinya ini melalui model 4D, dan ini disebut dengan boleh dikatakan model ini model yang paling laris, paling sering ya. Saya sering melihat itu dominan meneliti pengembangan pakai ini Bapak Ibu. Karena gampang urutannya. Mendefinisikan masalah, ya, akhirnya saya mau meneliti apa, mengembangkan apa, kemudian mulai merancang apa, dan mulai masuk pengembangannya, otomatis di dalamnya ada evaluasinya, dan kita sebarkan. Selesai. Gampangnya, urutannya. Kemudian ada lagi namanya ADI. ADI itu bukan nama orang, tapi perputaran seperti ini. Dari analisis, design, develop, implement, dan evaluate. Hampir sama dengan model 4D, Bapak Ibu. Cuma diawali dari analisis, istilahnya aja beda. Tapi sesungguhnya hampir sama. Jadi kita analisis dulu masalahnya apa, kemudian kita desain, kemudian kita kembangkan, kita implementasikan, dan kita evaluasi. Sama. Cuma bedanya di sini tidak ada unsur penyebarannya. Jadi setelah kita evaluasi, ya sudah. Ya sudah, kita pakai sendiri. Tapi kalau yang tadi, harapannya 4D ini setelah barangnya jadi, kita sebarkan. Oke. Langkah yang lainnya ada namanya, ini juga ASUR, gitu singkatannya, Analyze, State Objective, Select Method, Utilities, Require, dan Evaluate. Nah, ini sama, hanya pengetahuan saja Bapak Ibu, tidak perlu diambil pusing, sama aja, cuma beda istilah-istilah dikit-dikit. Nah, secara umum seperti ini Bapak Ibu. Paling gampang saya rangkum, dan ini sudah diteliti oleh banyak peneliti pengembangan dan dirangkumkan seperti ini, paling gampang. Caranya bagaimana Pak? Dari Pak Bing yang tadi, maka yang pertama adalah penelitian pengembangan itu diawali dari pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal itu maksudnya Bapak Ibu cek dulu, apakah produk yang Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu kembangkan itu seperti apa. Contoh gini, Bapak Ibu akan mengembangkan LKS, maka Bapak Ibu cek dulu LKS sebelumnya seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan pengumpulan data awal. Sehingga Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwasannya LKS-nya menurut saya kurang tepat. LKS ini harusnya saya kembangkan lebih lanjut dengan model ini, dengan metode ini, dengan gabungan unsur ini, dan sebagainya. Nah, itu otomatis direncanakan mengembangkan LKS, dan Bapak Ibu mulai mengembangkan pengembangan produk awalnya, kemudian diuji coba awal. Uji coba awal ini dipraktekkan untuk beberapa orang, gitu ya. Misalkan, Pak, LKS-nya saya uji cobakan ke 3 orang aja, gitu ya. Saya cek dulu ke 3 orang, ditanyai bagaimana pakai LKS ini, gitu ya. Nah, itu uji coba awal. Kemudian kalau ada salah baca, salah tulisan, salah lainnya, itu namanya revisi produk, Bapak Ibu. Direvisi dulu, diperbaiki apa kekurangan kelebihannya. Setelah itu barulah Bapak Ibu lakukan uji coba lapangan. Uji coba lapangan itu dilakukan untuk 1 kelas boleh, 2 kelas boleh, silakan. Ini uji coba sesungguhnya. Nah, kemudian setelah uji coba lapangan, pastinya ada proses di dalamnya. Menurut saya ada kekurangan di sini, ada kekurangan di sana, dan sebagainya. Maka direvisi. Setelah direvisi, baru hasilnya adalah kita diseminasikan atau terapkan, implementasikan. Gampangnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya bukan susunan yang baku juga, gitu ya. Bapak Ibu boleh, Pak, saya nggak pakai uji coba awal, saya langsung uji coba lapangan, apa boleh? Boleh, ya boleh aja. Gitu. Jadi simpel, jadi nggak perlu dibuat pusing harus ini harus itu. Gitu. Kita boleh. Yang penting Bapak Ibu sudah paham dengan modelnya tadi. Oh, ternyata modelnya ini. Maka masing-masing ini boleh Bapak Ibu kembangkan seperti apa alurnya. Oke. Kita lanjut. Setelah Bapak Ibu memahami alur pengembangan, maka yang terakhir adalah kita pahami perbedaan dengan PTK. Nah, ini menarik. Karena Bapak Ibu saya yakin sudah sebagian besar paham PTK ya, penelitian tindakan kelas. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah perbedaan judul Bapak Ibu. Jelas.
Kalau PTK, judulnya itu adalah umumnya diawali kata penerapan, penggunaan, ya penerapan, penggunaan, implementasi, atau upaya peningkatan dan sebagainya, ya. Itu PTK. Karena memang penelitian tindakan kelas itu sifatnya menerapkan. Jadi Bapak Ibu tidak harus mengembangkan sesuatu yang baru, biar nggak keliru ya Bapak Ibu ya. Dalam PTK, Bapak Ibu tidak harus mengembangkan sesuatu yang baru karena sifatnya penelitian terapan, penggunaan terapan. Jadi LKS yang sudah ada Pak saya pakai boleh kalau PTK. Yang penting fokusnya adalah kita terapkan. Fokusnya adalah siswa. Nah, kalau dalam penelitian pengembangan tidak. Yang kita kembangkan benar-benar sesuatu yang memang baru kita buat. Ya. Judulnya dari mana? Judulnya adalah dari kata pengembangan. Kata pengembangan ini sudah bisa dikatakan kata baku dalam penelitian pengembangan itu. Pengembangan LKS, pengembangan soal, pengembangan apa. Judulnya simpel kok. Ya. Oke. Itu perbedaan judulnya Bapak Ibu. Lanjut, perbedaan kedua. Tujuannya. Kalau PTK itu tujuannya memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Ya, mutu belajar di kelas gimana caranya kelas kita meningkat nilainya, meningkat aktivitasnya, meningkat sikapnya dan sebagainya. Itu PTK. Tapi kalau penelitian pengembangan tujuannya adalah ya memang fokusnya ingin mengembangkan. Maka apa? Maka tujuannya adalah mengembangkan mengembangkan produknya itu. Jadi memang kita, ya memang nanti ada unsur apakah siswa kita meningkat kalau memang Bapak Ibu akan meneliti efektivitas. Tapi tidak harus itu. Jadi memang fokusnya adalah Bapak Ibu memang melihat produknya ini bagaimana, apakah valid, apakah praktis, apakah efektif. Nah itu. Oke. Kemudian latar belakang. Ini yang seringkali keliru ketika Bapak Ibu baru pertama kali nulis pengembangan. Semua dipukul rata seperti PTK. Nah, itu keliru. Ya, jangankan mungkin yang sudah pengalaman ya. Saya seringkali menemukan mahasiswa saya juga banyak sekali yang penelitian pengembangan tapi latar belakangnya PTK. Nah, itu keliru. PTK itu diawali dari kesenjangan antara kondisi ideal dengan fakta pembelajaran di kelas. Jadi sesungguhnya PTK itu Bapak Ibu jelaskan masalah-masalah di kelas yang banyak, kemudian diberi solusi. Itu PTK. Kalau penelitian pengembangan, kita nggak perlu jelaskan masalah di kelas. Nggak ada urusan dengan masalah di kelas. Penelitian pengembangan latar belakang ketika Bapak Ibu akan nulis bab 1, nanti isinya adalah benar-benar menceritakan produk-produk pembelajaran sebelumnya. Jadi gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengembangkan LKS. Maka nggak perlu diceritakan siswa saya itu seperti ini, nggak perlu. Maka menceritakan LKS itu yang ada seperti apa saat ini. Atau sebelumnya seperti apa, ceritakan. Mungkin disajikan juga kaitan LKS dengan kurikulum, kaitan LKS ini dengan ini, maka perlu adanya perubahan LKS. Nah itu. Jadi tidak semua dipukul rata, penelitian itu harus menyampaikan masalah di kelas, tidak. Penelitian pengembangan fokusnya karena memang akan mengembangkan perangkat, atau produk, maka latar belakangnya adalah produk-produk sebelumnya kita deskripsikan. Gitu. Oke, kita lanjut. Peneliti. Kalau PTK, itu pasti guru penelitinya, nggak boleh orang lain. Kalau penelitian pengembangan, itu siapa saja boleh meneliti, Bapak Ibu. Ya, guru, dosen, widyaswara, peneliti, praktisi, dan sebagainya boleh. Yang mengajar siapa Pak? Yang mengajar siapa saja boleh. Maksudnya tidak harus peneliti. Ya, yang mengajar tidak harus peneliti. Contoh, saya seorang dosen. Saya seorang dosen akan melakukan penelitian pengembangan di kelas. Akan melakukan penelitian pengembangan, saya mengembangkan LKS. Siapa yang ngajar? Yang ngajar adalah guru kelas yang bersangkutan. Itu yang disebut dengan guru model. Guru model adalah guru yang mempraktekkan penelitian pengembangan. Nah, gitu. Jadi orang umum boleh, ya tinggal kita kolaborasi dengan guru yang bersangkutan, kita sampaikan bahwasanya kita akan membuat penelitian pengembangan dan kita berikan LKS-nya, Bu, apakah bersedia melakukan penelitian pengembangan ini? Kemudian Ibu praktekkan dan saya lihat
bagaimana ibu tersebut mempraktekannya, bagaimana siswa merespon, gitu ya, dan sebagainya. Itu yang saya teliti. Jadi penelitian pengembangan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang diteliti kalau dalam penelitian tindakan kelas, jelas hasil belajar, aktivitas, motivasi, keterampilan, dan sebagainya. Kalau penelitian pengembangan, fokusnya adalah kevalitan produk, kepraktisan produk, dan keefektifan produk. Ya, tiga ini sekali lagi boleh ketiganya diteliti semua, boleh beberapa saja. Misalkan Pak, saya mau validasi dan kepraktisan saja boleh, gitu, dan tidak ada yang melarang. Ya, tapi kalau masih memungkinkan, pengen data yang komplit, saran saya adalah meneliti ketiga-tiganya. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa instrumennya besok ya. Besok kita akan bahas besok instrumennya seperti apa. Kemudian prosedur pengembangan ini juga salah satu ciri. Kalau dalam PTK, penelitian tindakan kelas, ada namanya siklus ya Pak Ibu ya, ada namanya siklus. Siklus pasti sudah tahu Bapak Ibu, ada perencanaan, ada pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam penelitian pengembangan tidak ada siklus. Andai kata berputar itu namanya bukan siklus, tapi ya alur penelitian pengembangan. Ya ada titik tertentu yang berputar, tapi bukan sebuah siklus seperti PTK. Dan andai kata lancar, itu seorang peneliti tidak harus kembali ke titik awal. Jadi terus saja ya. Ya, jadi ikuti alur yang disebut dengan pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Kalau kita pakai model 4D. Jadi tidak ada namanya siklus dan tidak harus berputar kembali seperti PTK. Kemudian kalau PTK, nah ini PTK Bapak Ibu, PTK itu harus satu kelas. Yang mungkin sudah meneliti PTK ya, seluruh siswa dalam satu kelas. Kalau Bapak Ibu meneliti pengembangan seperti apa? Bisa sebagian siswa saja boleh kok. Sebagian siswa saja boleh saya gunakan sebagai subjek uji coba ya namanya. Subjek uji coba boleh, satu kelas boleh, lebih dari satu kelas boleh. Misalkan Pak, saya mau meneliti 2 kelas untuk penelitian pengembangan ini agar hasilnya lebih yakin, boleh. Jadi lebih simpel, maksudnya lebih luas gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sudah selesai dari sana sudah mulai dapat gambaran tidak Bapak Ibu? Mungkin bisa dijawab ini pertanyaan saya. Sudah belum dapat gambaran penelitian pengembangan ya? Sudah belum? Kalau belum nanti bisa download materinya, linknya sudah saya share juga di chat Zoom ini, link lengkap materinya. Di sana ada PowerPoint-nya untuk hari ini dan besok ya, dan ada juga contoh. Kebetulan contohnya saya berikan contoh laporan tesis saya yang sudah dulu saya buat gitu ya. Dan nanti mungkin kalau ada lagi saya tambah contoh-contoh yang lain. Tapi Bapak Ibu tidak perlu bingung dengan contoh, apalagi contoh-contoh artikel penelitian pengembangan sudah saya praktekkan. Penelitian pengembangan itu langsung. Oh ya tadi lupa, maaf, satu kali lagi saya contohkan ya. Tadi contoh nama ya. Contoh yang judul belum ya, maaf. Jadi ketika Google Cendekia, saya ulang lagi ya. Saya ulang di Google dulu Bapak Ibu. Masuk Google, tulis Google Cendekia, baik. Sedikit lagi. Masuk di sini, Google Cendekia atau Google Scholar sama aja. Kemudian kata kunci untuk penelitian pengembangan itu gampang. Tulis saja pengembangan. Ya, pengembangan. Pengembangan apa? Ya silakan, Bapak Ibu mau mengembangkan apa? LKS. Boleh. Media pembelajaran. Boleh. Mau mengembangkan apa di sini? Mungkin bisa Bapak Ibu tulis di kolom chat nih. Mau mengembangkan apa? Nanti saya searching. Sekalian saya coba browsing. Pengembangan apa ditulis di sini? Coba kira-kira pengembangan apa nih Bapak Ibu? Yang perlu saya browsingkan contohnya. Yang mudah-mudah aja. Bentar, saya belum bisa tulis kolom chat Bapak Ibu? Ya, saya lihat dulu contoh media pelajaran, media belajar berbasis Android boleh, modul ajar yang gampang dulu aja ya. Modul ajar. Oke, pengembangan modul ajar, enter.
banyak Bapak Ibu yang sudah terpublikasi ya, mau 2022 ada, 2019, 2012 aja dan sebagainya. Saya pilih salah satu, pengembangan modul ajar berbasis kurikulum merdeka. Wah, ini menarik karena masih baru ya. Cara downloadnya bagaimana? Diklik ini Bapak Ibu. Diklik yang ini ya. Klik yang ini Bapak Ibu. Diklik PDF-nya. Diklik atau klik kanan boleh. Nanti ini terdownload. Maaf ya, terdownload, otomatis terdownload, maka saya buka seperti ini aja. Ini di download di bawah ini. Saya buka. Nah, nanti akan muncul pengembangan modul ajar berbasis kurikulum merdeka. Dan ini sudah terpublikasi pada jurnal Tarbawi. Oke, seperti apa sih artikelnya? Ini artikel Bapak Ibu ya. Bisa lihat nanti, ternyata pendahuluannya seperti ini ya. Kemudian otomatis mulai menyinggung tentang modul, kemudian kaitan dengan pembelajaran ya dan sebagainya. Kita ini silakan Bapak baca. Termasuk bisa sebagai sumber. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menulis penelitian pengembangan baik artikel ataupun laporan, ini bisa dijadikan sumber-sumber juga yang menurut siapa ini? Menurut menurut Maulida ya, penelitian pengembangan berbasis kurikulum merdeka dan sebagainya bisa jadikan sumber, boleh. Ada langkah-langkahnya bahkan ini, langkah-langkah pengembangan modul. Nah, ini ada Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu ceritakan, masing-masing orang punya langkah-langkah yang berbeda. Ceritakan saja boleh di artikel ini, di artikel ataupun laporan. Nah, simpel ya. Di sini pakai model pengembangan apa di sini. Nah, nanti silakan bisa Bapak Ibu cek ya. Pakai 4D boleh, pakai atau tidak harus pakai yang itu, pakai Sujana boleh, pakai Sugiono boleh dan sebagainya. Nah, itu contoh. Contoh lagi, satu lagi. Saya praktekkan lagi. Penelitian tadi ada yang keren ya. Pengembangan, tadi ada yang tanya, pengembangan aplikasi Android, Pak. Untuk pembelajaran, biar lebih detail. Nah, ini ada, atau aplikasi Android aja dah, biar banyak Bapak Ibu ya. Pengembangan aplikasi Android bimbingan skripsi, pengembangan aplikasi pengurangan tes kebugaran jasmani, ya ini ada. Bahkan guru olahraga juga bisa mengembangkan aplikasi ya. Pengembangan aplikasi Sunda berbasis Android, ya, pengembangan aplikasi Android untuk pengenalan huruf hijaiyah. Guru-guru agama bahkan bisa mengembangkan banyak sekali pengembangan aplikasi zakat. Menarik, banyak. Jadi Bapak Ibu silakan bebas. Pak, saya nggak bisa teknologi, Pak. Berarti Bapak Ibu bisa pengembangan alat peraga. Alat peraga kan pakai banyak ya. Pengembangan alat peraga matematika, pengembangan alat peraga gaya gesek, berarti fisika ini Bapak Ibu ya. Pengembangan kit optik serbaguna, pengembangan banyak. Jadi itu mungkin sedikit gambaran tentang pengembangan, penelitian pengembangan ya. Nanti kita akan diskusi ya, kita akan diskusi tentang ini. Ini tuh saya kembalikan ke Pak Dr. Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi Pratama MPD selaku narasumber kita pada Diklat Daring Guru Cendekia berkaitan dengan menyusun laporan penelitian pengembangan. Tentunya sebelum Bapak Ibu menyusun, tentunya harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa penelitian pengembangan itu, kemudian contoh-contohnya, contoh judulnya juga tadi sudah dipraktekkan, kemudian perbedaan dan seperti apa kriteria ataupun karakteristik penelitian pengembangan yang tadi Bapak Ibu sudah sama-sama simak, dan tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu tadi sudah diberikan juga, sudah ada nih muncul ide-ide gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ada gambaran, dan tentunya penelitian pengembangan ini mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang menganggap wah kok sulit ya gitu ya. Karena mungkin sudah terbiasa dengan PTK ataupun penelitian kualitatif ataupun kuantitatif.
Sesungguhnya sangat mudah sekali Bapak Ibu. Karena mengusung konsep tidak harus mengembangkan sesuatu yang berat ataupun aplikasi seperti itu. Bapak Ibu mengembangkan model pembelajaran sehari-hari pun bisa Bapak Ibu. Model pembelajaran, kemudian buku ajar, lalu modul, kemudian LKPD, mungkin LKS gitu ya. LKPD berbasis apa gitu, berbasis lokal gitu kan, boleh sekali dan bagus Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar tentunya masing-masing pendekatan penelitian memiliki tujuannya masing-masing. Seperti tadi PTK untuk menerapkan satu metode untuk kelasnya gitu kan, atau media untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, untuk pengembangan Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu modifikasi, perlu dirubah ataupun perlu pengembangan agar perangkat, mungkin buku, lalu ada teori ataupun hal-hal yang dirasa Bapak Ibu perlu dikembangkan dan diperbaharui. Itu bisa Bapak Ibu menggunakan penelitian pengembangan atau R&D, Research and Development. Baik Bapak Ibu semua, kegiatan ini masih ada sekitar 20 atau 30 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung terkait dengan awal penelitian pengembangan ini, seperti apa idenya, kemudian seperti apa konsep-konsep awalnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber, dan Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting agar Bapak Ibu semakin maksimal nih mengetahui seperti apa konsep dari penelitian pengembangan ini. Agar nggak PTK terus kita buat nih, ataupun penelitian kualitatif terus. Sekali-kali kembangkan tuh buku ajar Bapak Ibu, ataupun modul ajar Bapak Ibu. Yang pertama saya persilakan Bapak Ida Bagus Jilantik. Silakan. Mohon maaf Ibu atau Bapak Ida Bagus, silakan. Bisa di-unmute. Oke, belum muncul. Silakan Bapak Ibu bisa aktifkan videonya juga, mungkin sambil raise hand agar saya bisa melihat langsung Bapak Ibu sudah siap atau belum. Silakan selanjutnya Ibu Asyati. Ibu Asyati MPD silakan. Nah, oke. Sorry, belum. Silakan di-unmute. Oke, sudah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, aktif sepertinya Bu Asyati ini. Mudah-mudahan karya Ibu juga harus lebih mantap lagi. Silakan Ibu. Insya Allah bertambah ilmu Pak melalui grup Guru Cendekia. Ini Pak, dari beberapa penjelasan tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Di slide awal Pak, tadi bentuk-bentuk produk itu semuanya berbentuk fisik seperti yang ingin kita kembangkan seperti buku ajar, LKS, dan seterusnya tadi. Kalau saya lihat itu hanya harus ada bentuk fisiknya. Yang pertanyaan saya, yang pertama adalah apakah boleh saya melakukan penelitian pengembangan untuk non-fisik? Misalnya saya ingin mengembangkan kualitas mengajar guru saya selaku kepala sekolah, atau tidak saya ingin mengembangkan kegiatan supervisi saya, atau tidak saya ingin mengembangkan mutu sekolah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perbedaan antara PTK dengan penelitian pengembangan, ini terkait judul. Kalau di PTK yang setahu saya Pak, ada kriteria, misalnya dalam penentuan judul itu, kalau judul PTK dia harus ada masalah, solusi, kemudian materi, kemudian tempat. Jadi salah satunya itu tidak ada, berarti itu bukan PTK yang pernah saya tahu. Nah, bagaimana dengan judul dari penelitian pengembangan? Apa dia punya kriteria seperti itu? Baik, Ibu. Ya, yang berikut Pak, yang berikut. Laporan penelitian pengembangan apakah boleh dijadikan sebagai prasyarat untuk kenaikan pangkat?
Itu Baik, untuk Ibu Asyati. sementara pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Mungkin hanya untuk kenaikan pangkat biasanya PTS saja kalau kepala sekolah ya, Ibu ya. Oh ya. Baik. Baik, silakan Pak Randi bisa ditanggapi pertanyaan Bu Asyati. Ada 3 tadi berkaitan dengan penelitian pengembangan. Silakan Bapak Randi. Baik, terima kasih Bu Asyati SPDMPD atas pertanyaannya. Baik, yang pertama adalah apa boleh penelitian pengembangan itu meneliti sesuatu yang sifatnya non fisik ya. Sesungguhnya boleh, tapi kalau dari contoh Ibu tadi belum tepat ya. Karena bukan itu non fisik yang dimaksud, bukan seperti itu. Tapi non fisiknya adalah tetap sebuah produk, Ibu ya, sebuah produk. Apa produk yang dimaksud non fisik itu? Ya banyak ya, bisa paling mudah adalah strategi pembelajaran. Pak, saya mau mengembangkan strategi pembelajaran, kan bukan sebuah fisik, tapi itu nantinya adalah kita bisa kembangkan hal tersebut. Jadi saya membuat suatu strategi pembelajaran baru yang nantinya akan saya sebarkan gitu ya. Akan saya buat, rancang ya. Yang penting bisa kita rancang, yang penting kita bisa uji cobakan dan kita sebarkan. Sebarkan produknya itu. Nah, itu bisa. Jadi boleh non fisik tapi sifatnya sebuah produk. Ya, tetap harus sebuah produk, bukan pengembangan. Tadi ada juga yang menulis, Pak, apakah pengembangan perilaku? Bukan. Jadi perilaku bukan sebuah produk dan mutu sekolah bukan sebuah produk. Ya, gitu. Jadi kalau pengembangan sekolah itu nanti masuknya adalah penelitian tindakan sekolah, PTS Bapak Ibu ya, Ibu Asyati. Jadi bisa peningkatan mutu sekolah dengan metode IHT misalkan dan sebagainya. Yang nomor 2, kalau PTK ada aturan ini dan itu, maksudnya mungkin kriterianya ya. Kalau dalam penelitian pengembangan bagaimana? Penelitian pengembangan lebih luas Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mampu menjelaskan produknya apa di penelitian itu. Itu aja simpel. Jadi, Pak, sepanjang apa judulnya? Pendek aja boleh, mau panjang boleh, pendek boleh. Gitu ya. Contohnya gini, saya contohkan aja ya, membuat judul penelitian pengembangan. Karena penelitian pengembangan itu bahkan tidak harus diberikan dampaknya apa, seperti PTK nggak harus. Kalau PTK kan harus ada tindakan dan harus ada dampak atau sesuatu yang akan kita obati, yang akan kita perbaiki. Kalau dalam penelitian pengembangan, Bapak Ibu langsung aja kata kuncinya diawali kata pengembangan. Paling mudah sudah. Meskipun nanti dibolak-balik juga boleh ya. Pengembangan. Apa Bapak Ibu? Pengembangan apa? Pengembangan LKS kan. Pengembangan lembar kerja siswa. Lah, tambahi dengan apa misalkan? Pengembangan siswa model problem based learning. Misalkan gini, untuk siswa sebentar. Penting untuk siswa SMA kelas 12 materi apa? Itu aja sudah selesai. Materi integral. Contoh. Ini aja boleh Bapak Ibu. Simpel kan? Jadi produknya jelas di sini. Produknya apa? Produknya adalah lembar kerja siswa nanti yang sudah kita modifikasi dengan model problem-based learning dengan materi integral. Sudah, nggak perlu ditambah apa-apa sudah. Nggak usah ditunjukkan untuk meningkatkan siswa nggak perlu, nggak apa-apa. Ya, tidak harus seperti PTK. Jadi cukup menunjukkan apa yang akan kita kembangkan di sana. Selesai. Gitu ya. Jadi simpel. Kalau mau dibuat panjang silakan, tapi malah nggak efektif. Kemudian nomor 3 tadi adalah laporan. Ya, nomor 3 adalah laporan penelitian pengembangan apakah boleh untuk kenaikan pangkat. Ya, karena saya bukan penilai angka kredit ya, jadi tidak tahu detailnya. Tapi ya saya sering berdiskusi dengan guru dan penilai juga, banyak kawan saya penilai angka kredit, saya tanya apakah boleh penelitian pengembangan untuk pengajuan angka kredit, jawabannya adalah boleh. Karena agar tidak keliru ya, dalam pengajuan angka kredit guru itu, guru ya, tidak harus PTK Bapak Ibu, tidak harus PTK. Boleh penelitian pengembangan, boleh penelitian eksperimen, tapi saran saya ditanyakan dulu ke penilai daerah Bapak Ibu, karena ada penilai yang punya keinginan tertentu yang itu tidak bisa kami cegah gitu ya. Kadang pengennya Pak di tempat saya harus PTK gitu ya. Tapi kalau pedoman silakan cek di pedoman itu tidak ada keterangan harus PTK. Yang jelas penelitian pendidikan. Itu. Nanti bisa cek sendiri Bapak Ibu. Yang jelas
ditanyakan saja ke penilai di daerah Bapak Ibu, boleh nggak penelitian pengembangan? Kalau menurut aturan penelitian apapun boleh. Ya, itu dari saya Pak Suhardi. Baik Bapak Ibu semua dan khususnya Ibu Asyati yang sudah bertanya dan bagus sekali pertanyaannya dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain bisa menyimak tadi berkaitan dengan jawaban Pak Randi berkaitan dengan pengembangan apakah harus berbentuk produk LKS kah, buku, modul, kemudian sistem Android misalkan, boleh Bapak Ibu yang non fisik tetapi nyata terlihat. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah tadi Ibu Asyati kebetulan kepala sekolah, misalkan bisa Bapak Ibu mengembangkan model manajemen sekolah berbasis apa misalkan di situ pengembangannya yang selama ini mungkin Bapak Ibu hanya mengetahui model manajemen berbasis sekolah saja kan, manajemen berbasis sekolah. Kemudian Bapak Ibu ada ingin mengembangkan sesuatu berbasis sekolah dengan partisipasi masyarakat seperti apa misalkan, itu bisa Bapak Ibu kembangkan. Nah, jadinya hasilnya adalah sebuah kerangka ataupun alur manajemen yang terlihat gitu ya, terlihat tidak berbentuk produk tapi ada yang nampak oleh sistem gitu kan, ataupun yang sehari-hari dilakukan ataupun diterapkan di sekolah tersebut, itu juga adalah pengembangan. Nah, bisa nanti hasilnya adalah sebuah diagram ataupun alur dari manajemen sekolah berbasis kemitraan misalkan, itu sangat bagus sekali Bapak Ibu. Jadi tidak harus dengan produk. Dan Bapak Ibu silahkan yang ingin langsung untuk bisa Bapak Ibu lihat contoh Bapak Ibu ya, lihat contoh laporan, kemudian lihat contoh artikel. Nanti akan kami update juga beberapa contoh laporan dan artikelnya Bapak Ibu, dan silahkan Bapak Ibu bisa lihat di link materi. Link materi tersebut juga sudah kami berikan satu contoh laporan penelitian pengembangan dari Bapak narasumber dan nanti akan kami update selanjutnya. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Sura Pradana. Bisa di-unmute, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya Pak tentang jumlah responden. Jumlah responden itu apakah dibatasi dalam satu kelas itu berapa responden, ataukah kelas yang lain terus diperbandingkan seperti itu? Baik. Terus yang kedua, apakah Google Site itu termasuk pengembangan dalam media pembelajaran digital? Jadi misalnya kita membuat Google Site, terus nanti yang satu tidak, terus apakah kita perbandingkan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik Pak Sura Pradana, mohon maaf dari instansi mana Pak? Ya, sebenarnya nama saya Hairudin Adamhuri yang sudah biasa lihat Bapak. Oh baik. Karena iya, nama Bapak Rendis dengan Bapak, iya. Pak dipanggil apa jadinya Pak ini? Pak Hairudin? Adam aja. Pak Adam, baik. Iya. Baik Pak Adam, dari sekolah mana Pak? MTS Negeri 2 Wonogiri. Wonogiri, baik Pak. Silakan Narani bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Adam. Baik Pak Adam ya. Saya ingat kalau Pak Hairudin Adam ini sudah hampir 2 tahun mungkin ya Pak ya, sudah berjumpa dengan saya ini 2 tahun yang lalu, dan seringkali kalau kegiatan yang terkait dengan penelitian biasanya sering ikut Pak Adam ini, Pak Hairudin Adam ini. Oke, baik, ada 2 pertanyaan dari Pak Adam. Yang pertama adalah jumlah responden atau mungkin subjek ya, subjek apa berapa ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam penelitian pengembangan tidak ada aturan berapa jumlahnya yang akan kita teliti, karena ini bukan sebuah penelitian eksperimen yang harus seperti normal, kemudian homogenitas dan sebagainya, tidak harus. Kita berhak menentukan kriteria sendiri. Kalau misalkan dianggap, misalkan Pak saya mau mengambil 15 orang saja saya teliti, ya boleh, silakan gitu. Kemudian apakah harus dibandingkan dengan kelas yang lain? Kalau Bapak ingin menggabungkan antara penelitian pengembangan ini dengan eksperimental untuk uji efektivitas, itu boleh. Ya dibandingkan dengan kelas yang lain boleh. Ada namanya kelas kontrol, kelas eksperimen boleh. Tapi tidak harus seperti itu.
Jadi tidak harus. Jadi jawabannya adalah tidak harus. Kalau ingin dibandingkan boleh dengan catatan menggabungkan penelitian pengembangan dengan penelitian kuantitatif seperti eksperimental boleh. Jadi diselipkan di dalamnya. Jadi pengembangan ini bisa dikatakan penelitian yang luas. Ada yang mengatakan penelitian pengembangan ini mirip mixed method atau metode campuran. Karena di dalamnya ada penelitian kualitatif, ada kuantitatif. Tapi sesungguhnya kita berhak melakukan apa saja dalam proses alurnya. Boleh menyelipkan penelitian eksperimen di dalamnya, atau boleh tidak. Kalau di dalamnya mau ditekankan ada kualitatifnya, deskriptifnya juga boleh. Yang jelas tujuannya tercapai. Tujuannya adalah akan membuat sebuah produk yang valid, praktis, dan efektif. Gitu. Jadi itu jawaban yang pertama. Yang nomor 2, Pak Hairudin Adam akan membuat Google Site apa boleh? Sangat boleh, Bapak. Sesuatu yang sudah ada, platform-platform yang sudah ada yang sifatnya open, itu silakan Bapak Ibu manfaatkan untuk mengembangkan suatu media pembelajaran. Judulnya seperti apa? Langsung kita buat ya. Atau langsung cari contoh. Saya contoh, coba ada enggak ya? Pengembangan gitu ya. Google Scholar lagi ya. Google Cendekia. Google Cendekia. Kita masuk pengembangan. Kuncinya cari Bapak Ibu ya, pengembangan Google Site. Ya, banyak Bapak Ibu, pengembangan bahan ajar informatika berbasis Google Site, pengembangan media Google Site dalam bimbingan klasikal SMN 1 Sampang, pengembangan Google Site. Wah, ini kalau di-download Bapak bisa ratusan. Nah, silakan kembangkan lanjut Bapak Hairudin Adam untuk mengembangkan Google Site-nya, lihat contoh-contohnya dulu bagaimana menulisnya nanti. Gitu, silakan. Mungkin itu dari saya Pak Suhardi. Baik, Bapak Randi, atas penjelasannya. Tentunya Bapak Adam bisa coba untuk tadi Google Site itu sangat banyak sekali, dan itu bisa Bapak Ibu bisa buat karya ilmiahnya, apakah artikel, apakah laporan. Tadi Pak Adam mencontohkan Google Site ya, yang dari Google untuk membuat website gratis, itu bisa Bapak buat artikelnya ataupun karya ilmiahnya berdasarkan Google Site tadi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya persilahkan Ibu Rohana. Bisa di-unmute HP-nya, Ibu? Atau saya persilahkan Ibu Ika. Ibu Ika Vidyasari. Nggih, Bapak. Ya. Silakan, Ibu. Oh, nggih, terima kasih. Terkait dengan penelitian pengembangan seperti yang dikerjakan Bapak. Tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kebetulan memang saya dalam proses penelitian Bapak dan masih tersendat di bab 4. Kebetulan untuk pelaporannya, dan besok insya Allah beliaunya juga ingin menyampaikan. Jadi yang saya tanyakan gini, memang pengembangan yang ada di masyarakat itu kebanyakan fokusnya di siswa, Pak. Itu yang agak rancu antara PTK dengan R&D, kan gitu. Jadi mohon tips dan triksnya bagaimana untuk membuat latar belakang yang baik, yang berdasarkan citasi dari beberapa jurnal, baik itu mungkin jurnal yang bersifat internasional pun nasional. Mungkin ada tipsnya atau triksnya kalau jurnal internasional yang baik itu yang dari sini, kalau yang nasional itu seharusnya yang Sinta berapa atau Scopus atau seperti apa. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu Ika, sepertinya sudah on proses lagi penelitian pengembangan nih Pak Randi. Ya, silakan bisa ditanggapi, Pak. Baik, Bu Ika ya, baik Bu Ika, sepertinya untuk menyelesaikan tesis mungkin ya. Oke, baik. Ya, yang pertama adalah saya jawab dari latar belakang. Kalau latar belakang bisa dikatakan baik, sesungguhnya relatif. Yang pertama bisa dilihat dari strukturnya dulu. Yang penting strukturnya itu tidak lompat-lompat, dan Ibu buat kerangkanya dulu kalau latar belakang itu, Bapak Ibu semua. Jadi misalkan Bapak Ibu semua membuat latar belakangnya itu 7 atau 8 paragraf, gitu misalkan. Berapa paragraf? Misalkan. Maka dirancang dulu. Paragraf pertama tentang apa, kedua tentang apa, ketiga tentang apa, dan sampai paragraf 8 tentang apa. Nah, itu harus jelas dulu. Nah, jangan sampai melenceng, bahwasannya seringkali terjadi penelitian pengembangan latar belakangnya seperti PTK.
Apa yang membuat latar belakang penelitian pengembangan seperti PTK? Sebagian peneliti pengembangan yang mungkin baru pertama menulis terlalu membahas tentang masalah di kelas. Itu yang harus dibuang. Jadi diganti apa Pak masalahnya? Masalahnya boleh, sesungguhnya boleh, tetap boleh kita menampilkan masalah di kelas, tapi tidak dominan. Yang dominan adalah menjelaskan masalah produk sebelumnya. Produk sebelumnya harus dijelaskan secara detail. Misalkan gini, Bapak Ibu Ika akan membuat LKS. Maka Ibu Ika jelaskan LKS sebelumnya seperti apa. Kalau perlu diberi screenshot. Menurut sebelumnya LKS-nya sifatnya hanya sebatas mengukur prosedural dengan konsep contoh latihan dan ini. Ibu kasih screenshot, kasih jelaskan bahwasanya hal tersebut tidak mampu meningkatkan proses berpikir kritis siswa, jelaskan. Kemudian baru Ibu kaitkan dengan bahwasanya di era modern ini, kaitkan boleh dengan kurikulum merdeka, boleh kaitkan dengan pembelajaran yang konstruktivisme dan sebagainya, maka dikaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu tentang bahwasanya penelitian perangkat pembelajaran itu seharusnya mampu meningkatkan proses berpikir siswa. Nah, baru sampai sana arahkan bahwasanya Ibu menggunakan salah satu contoh proses berpikir siswa dengan model pembelajaran berbasis masalah. Akhirnya prosedur yang awalnya hanya standar, materi contoh latihan saya ubah menjadi menemukan masalah, mencatat masalah, menganalisis masalah, dan sebagainya. Itu hanya contoh. Jadi itu hanya contoh bagaimana mengembangkan LKS yang awalnya LKS biasa menjadi LKS pembelajaran berbasis masalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk tips jurnal. Untuk tips jurnal saya rasa simple aja, kita bisa cari di Google Scholar gitu ya. Kita bisa cari seperti teknik yang tadi di Google Scholar, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sumbernya dari Indonesia, kalau untuk tesis biasanya kan pinginnya jurnalnya Sinta. Ya berarti dicek aja di jurnalnya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada teknik khusus yang bikin susah ya. Misalkan cara nyarinya begini, Bapak Ibu. Tadi pengembangan, misalkan pengembangan media pembelajaran. Maka Bapak Ibu cek dulu, oh saya pakai ini. Nah, di-download. Ya, di-download, atau kalau pengen lihat apakah jurnal ini terakreditasi, ya Bapak Ibu copy aja ini atau buka lihat isinya judulnya apa. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Ibu copy aja, lihat apakah terakreditasi gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau kita hanya bukan untuk tesis ya, bukan tesis, hanya penelitian pada umumnya, itu kita tidak melihat itu Sinta atau Scopus atau apa, nggak perlu. Tidak perlu bingung untuk itu. Orang lain nggak akan tahu. Ini jurnal Scopus, ini jurnal Sinta, nggak akan tahu. Kecuali mungkin untuk tugas ya, seperti Bu Ika, mungkin tugasnya harus ini penelitian Scopus dan sebagainya. Kalau internasional, kata kuncinya adalah, kalau penelitian pengembangan adalah development. Development of apa? Development of student worksheet gitu ya. Contoh. Nah, misalkan gitu, cari aja sudah. Misalkan saya pakai ini Pak, IOP ini kebanyakan juga jurnalnya Scopus. Silakan. Nah, ini jurnal-jurnal Scopus di IOP banyak. Ini kan, nah gitu. Nah, ini contoh aja, contoh. Nah, ini banyak. Oke, itu hanya sebagai contoh. Yang penting kata kuncinya tepat. Kemudian kalau mau benar-benar kita mencari ini Sinta atau Scopus, ya dicek lebih lanjut. Kalau memang tidak terlalu butuh, sesungguhnya tidak masalah. Tidak harus itu semua gitu ya. Ya itu kalau dari saya. Kalau tidak untuk tugas, hanya untuk kenaikan pangkat, untuk penelitian pada umumnya, itu tidak harus kita Scopus dan sebagainya. Semua di Google Scholar langsung kita bisa pakai. Gitu. Baik, terima kasih Pak Randi atas penjelasannya. Sesungguhnya kalau referensi itu tidak melihat apakah dia terindeks Sinta, apakah Scopus ataupun nasional biasa. Yang penting kutipannya itu berkaitan dengan apa yang diteliti, itu yang terpenting. Jadi untuk ukuran indeks itu tidak dilihat, tapi kesesuaian antara apa yang dikutip, apa yang menjadi referensinya dengan apa yang diteliti itu sejalan, maka bisa dan sangat bagus sekali. Baik, mungkin kita bisa cek di kolom chatting Pak Randi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang Bapak ingin bahas, bisa
Baik, terima kasih. Akan saya jawab. Yang pertama adalah dari yang bawah dulu mungkin ya, atau dari yang atas. Sebentar, saya scroll dulu sebentar Bapak Ibu. Akan saya jawab beberapa pertanyaan yang sudah muncul di atas. Oke, sebentar. Dari Ibu Ade Hastuti Hasim ya. Bagaimana cara mengetahui novelty atau kebaruan penelitian? Ya, apakah ada aplikasi yang mendukung hal ini? Kalau aplikasinya tidak ada, jadi memang kebaruan penelitian pengembangan ini cara paling mudahnya ya Bapak Ibu harus sering berselancar saja di Google Scholar, itu kunci sudah. Google Scholar itu semua indeksasi akan masuk ke sana. Jadi kuncinya di sana. Jadi kalau pengen ngecek apakah penelitian saya sesuatu yang baru ya Bapak Ibu cek, masukkan judul Bapak Ibu. Kalau ada yang mirip-mirip sedikit ya nggak apa-apa, karena penelitian pengembangan kan sifatnya bukan sesuatu yang sangat baru, ruru banget, nggak. Jadi bisa jadi ada unsur sedikit pembedanya itu juga boleh, gitu ya. Jadi yang disebut baru itu tidak harus berbeda dari yang lain, tuh nggak akan ada. Gitu. Di zaman sekarang nggak akan ada baru, sangat baru nggak akan ada. Jadi yang ada adalah sesuatu yang sudah ada kita kembangkan. Maka dari itu ini sebuah penelitian pengembangan. Kemudian berikutnya adalah sebentar, masih tadi sudah, tolong berikan contoh judul pengembangan untuk seorang kepala sekolah. Tadi sudah diberi contoh oleh Pak Suwardi bahwasannya bisa contoh pengembangan model manajemen dan sebagainya, atau buku juga bisa Bapak Karsono ya. Bisa contoh pengembangan buku tentang kepala sekolahan boleh, pengembangan instrumen juga boleh. Bapak misalkan pengembangan instrumen supervisi, betul sekali. Instrumen supervisi bisa dikembangkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kepala sekolah seringkali melakukan supervisi akademis, supervisi klinis dan sebagainya, itu kan ada instrumennya. Instrumennya kalau Bapak Ibu bisa gunakan model tertentu untuk mengembangkannya, dan itu sekaligus bisa jadi sebuah penelitian pengembangan. Bukan hanya PTS saja bisa dikembangkan. Kemudian ya dari Bapak Wayan Dharma, ini tadi hampir sama pertanyaannya, kalau PTK ada disebutkan kelas, SMA dan sebagainya, kalau penelitian pengembangan tidak harus. Karena memang targetnya nantinya adalah penelitian ini disebarluaskan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyebutkan kelas 7D di SMA N1 Wonosari, nggak perlu. Jadi langsung pengembangan LKS untuk siswa SMK materi integral misalkan. Nggak perlu menyebutkan SMA-nya mana, kelasnya berapa, kelas 7D atau berapa, 12 nggak perlu. Karena memang niatnya ketika nanti ini sudah selesai, siap diseminasi untuk disampaikan untuk ya seluruh siswa, atau bisa digunakan untuk seluruh siswa kelas 12 dan sebagainya. Ya, jadi nggak perlu disebutkan secara spesifik karena memang bukan purposif ya, bukan purposif seperti PTK. Kemudian ada yang tanya juga apakah nanti ada rekamannya. Ada Bapak Ibu ya, nanti setelah terupload nanti malam atau besok pagi akan kami share rekamannya. Yang mungkin putus-putus sinyalnya, kita akan share rekamannya dan materinya juga akan kami share kembali. Kemudian dari Ibu Rudi Umardani, kalau PTK ada indikator keberhasilan, bagaimana dengan penelitian pengembangan? Penelitian pengembangan juga ada, Bapak Ibu ya. Kita bisa menentukan indikatornya, tapi bukan indikator keberhasilan, tapi indikator masing-masing sub tadi. Ya kita akan bahas besok ya. Jadi misalkan kevalitan berapa skornya Pak, gitu ya. Kepraktisan berapa skornya, itu ada. Tapi intinya adalah kita bisa lihat contoh sebelumnya, kita bisa mengacu pada sumber yang mana, gitu aja. Dan kita boleh memodifikasi. Nanti kita akan bahas di hari kedua. Hari kedua akan bahas tentang bagaimana analisis data dan bagaimana mungkin menyimpulkan, dan akan saya tampilkan juga laporannya seperti apa, laporan penelitian pengembangan seperti apa. Dan sudah saya kasih contoh laporannya, Bapak Ibu tinggal di-download itu. Oke, mungkin itu dari saya Pak Sorry. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Randi, sangat jelas sekali untuk pertemuan pertama tentunya. Jadi Bapak Ibu ditahan dulu untuk pertanyaan berkaitan dengan analisis data, kemudian validasi, lalu bagaimana kriteria keberhasilan produk pengembangannya akan dibahas besok malam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu besok malam akan kita bertemu lagi untuk mendiskusikan penelitian pengembangan lebih jauh agar ilmu Bapak Ibu komplit. Kalau malam ini masih dasar terlebih dahulu. Ada ketertarikan terlebih dahulu. Oh iya, penelitian pengembangan ini seperti ini. Jadi
bisa disimpulkan Bapak Ibu, sebuah pendekatan penelitian itu tidak ada yang lebih bagus. Apakah PTK bagus nih untuk guru, kualitatif bagus nih untuk mahasiswa, ataupun penelitian pengembangan bagus untuk dosen. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Setiap pendekatan penelitian itu memiliki tujuannya masing-masing. Kalau penelitian pengembangan Bapak Ibu dikhususkan ataupun dispesialkan untuk menghasilkan sebuah produk modifikasi ataupun perbaikan dari produk sebelumnya ataupun model sebelumnya, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang lebih bagus, dan tentunya lebih up to date berdasarkan kriteria Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita cukupkan. Untuk urusan administratif dari presensi, dari rekaman, dan semuanya akan kami sampaikan di WA Group. Jadi Bapak Ibu sudah kami siapkan semua, sudah kami berikan secara utuh. Jadi Bapak Ibu tinggal fokus saja untuk belajar. Jadi nggak usah repot-repot Bapak Ibu pikirkan mana presensinya Pak. Silahkan Bapak Ibu fokus saja untuk belajar. Jadi rugi rasanya kalau Bapak Ibu hanya cari presensi. Bapak Ibu fokus dalam belajar penelitian pengembangan, dan nanti Bapak Ibu akan kami berikan 5 artikel untuk publikasi khusus penelitian pengembangan secara gratis. Itu nanti akan kami infokan di akhir kegiatan, dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan seterusnya dapat bermanfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Amin. Saya tutup Bapak Ibu. Sampai jumpa di WA Group untuk bisa berdiskusi dan di Zoom meeting pada besok malam. Untuk akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya nyata untuk pendidikan bersama Guru Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.